Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Sabtu 23 Oktober 2021. Adapun sumber inspirasi sabda bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, suatu kali pernah ada sebuah keluarga yang bercerita dengan gembira kepada saya tentang tetangga mereka yang mengalami kecelakaan. Saya sangat sedih mendengar cerita itu, bahwa tetangganya meninggal karena tabrakan. Mereka dalam perjalanan menuju tempat rekreasi, ternyata mobil mereka terguling. Dan keluarga yang bersharing kepada saya mengatakan bahwa itu adalah pembalasan yang patut dan pantas mereka terima, karena segala perbuatan mereka selama ini yang sangat merendahkan, sangat menyakitkan terhadap mereka sendiri. Ada juga keluarga yang bercerita kepada saya mengenai anak-anak dari sebuah keluarga yang rata-rata dari keluarga itu cacat mental, terbelakang, dan mereka mengatakan itu adalah akibat atau kutukan karena opung, kakek nenek mereka yang dulu menyakiti banyak orang dengan kekuasaan yang mereka miliki. Nah, saudara-saudari terkasih, pemahaman penghayatan hidup yang seperti saya ceritakan di atas sering juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sudah diawaskan oleh Yesus melalui Injil hari ini, bahwa sesungguhnya kita bisa jatuh dan terjebak dalam suasana seperti orang-orang yang datang kepada Yesus, yang bercerita perihal kematian orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Meskipun tidak disampaikan secara terus terang,
ada kesan yang mau disampaikan bahwa kematian orang itu adalah akibat dari dosa-dosa atau kesalahan mereka sendiri. Orang-orang yang mati di tangan Pilatus belum tentu orang-orang berdosa. Bisa juga mereka adalah orang-orang baik atau orang-orang kudus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan juga orang-orang yang mengalami nasib seperti orang-orang yang mati di tangan Pilatus. Banyak orang benar, orang baik, orang saleh yang harus menderita karena mempertahankan kebenaran, karena tidak mau ikut-ikutan dengan situasi di sekitarnya. Mereka tidak tunduk pada komplotan atau kelompok yang membawa kekacauan ataupun kelompok yang mengacaukan masyarakat. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita janganlah terlalu cepat mengadili orang, baik itu dari dirinya sendiri maupun mungkin dari nenek moyang ataupun orang tua mereka. Bahwa setiap orang bisa jatuh ke dalam dosa, setiap orang bisa juga dapat mendapatkan celaka karena kekilapannya, atau juga karena orang lain, atau juga karena disengaja. Yang penting yang mau dikatakan oleh Yesus adalah bahwa kita harus selalu memperjuangkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa orang-orang tertimpa musibah, kecelakaan, penderitaan, itulah resiko dari sebuah kehidupan. Dengan ini mau dikatakan, kiranya kita jangan terlalu atau selalu menganggap diri paling benar dan paling baik, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang suci, orang-orang yang patut dipuji, dihormati. Padahal bisa saja bahwa segala yang kita miliki, kedudukan yang kita terima dan ada pada saat ini, bisa saja karena kebaikan orang lain, kemurahan hati orang lain, karena merasa berbelas kasih terhadap kita. Dengan bacaan Injil hari ini, Yesus juga menyatakan kecenderungan manusiawi kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kita kapan dan di mana saja bisa sewaktu-waktu jatuh ke dalam dosa. Lalu dengan demikian, apakah kita harus menyombongkan diri? Justru sebaliknya, harus muncul kesadaran bahwa kita harus menolong orang-orang di sekitar kita untuk bertobat. Bagi Tuhan, justru pertobatan itulah yang paling penting. Karena itu dalam Injil tadi ditegaskan bahwa kita harus berusaha untuk selalu mengambil yang terbaik. Jangan putus asa, jangan putus pengharapan bahwa selalu ada waktu untuk bertobat. Selalu diberi Tuhan kemungkinan untuk merubah sikap kita. Di tengah-tengah keluarga, mentalitas dan semangat yang sama harus kita tumbuh kembangkan. Janganlah kita mengadili anak-anak kita atas penampakan-penampakan yang kelihatan. Dalam keluarga sering kita mendengar seorang bapa mengutuki anaknya dengan selalu mengaitkannya dengan masa lalu nenek moyang ataupun keturunan dari pihak istrinya dan sebaliknya. Atau juga menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang tidak mungkin berubah, yang tidak akan bertobat lagi, yang tidak akan berkembang dan berhasil. Kita dipenuhi oleh pesimisme,
akan keberhasilan anak-anak kita di masa depan. Dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Seperti dalam Injil hari ini, kita perlu juga memupuk, juga membersihkan, juga mungkin menyegarkan tanah di sekitar tanaman yang belum berbuah, atau juga memotong ranting-ranting yang tidak berguna dan mulai kering. Bahkan kita harus menyiramnya setiap hari dengan semangat cinta. Demikianlah sikap yang sama kita harus tumbuh kembangkan terhadap anak-anak di rumah di mana kita tinggal bersama dengan mereka. Salah satu hal yang sangat saya syukuri dalam hidup saya terhadap ataupun kepada Tuhan adalah bahwa setiap hari Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Saya menyadari bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa saya. Saya menyadari bahwa Tuhan selalu membuka pintu pertobatan. Dia selalu memberi angin segar, matahari cintanya, kasihnya terbit bagi saya setiap hari. Dan inilah karunia yang patut saya syukuri, bahwa saya dalam kelemahan dan kekurangan saya tetap diampuni dan diberi kesempatan untuk berbuah. Semoga kita, keluarga-keluarga pun di masa pandemi yang sulit ini, kita dapat juga menyadari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, menyadari juga kekurangan istri, suami atau anak-anak kita. Dan dengan demikian kita dapat bertumbuh dan berkembang setiap hari dengan perbuatan-perbuatan baik yang baru. Seperti Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, sabar, dan selalu penuh keterbukaan hati menyambut pertobatan kita. Demikianlah kita di tengah-tengah keluarga harus saling mengasihi dengan saling mengampuni, dan selalu terbuka juga bagi siapa saja di tengah keluarga kita yang mau bertobat dan berubah diri. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang berbuah dari hasil semangat pertobatan, kerelaan untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Amin.